Berpikir adalah kemampuan seseorang dalam mengingat, mempertimbangkan sesuatu, serta dapat mengambil keputusan suatu masalah yang dihadapi. Sultaniyah 2017. Berpikir adalah memberikan gambaran adanya sesuatu yang ada pada diri seseorang. Secara umum, berpikir adalah aktivitas mental atau intelektual yang melibatkan kesadaran. Hal ini dapat mengarah pada sesuatu yang berupa tindakan atau ide-ide. Berpikir juga mendasari segala tindakan manusia dan interaksinya. Dalam melakukan aktivitas, manusia memang memiliki saraf tersendiri dalam melakukan tindakan. Namun ada beberapa aktivitas manusia pula yang dipengaruhi oleh sistem pikiran manusia. Berpikir terpusat pada otak manusia. Manusia juga sebagai makhluk sosial dan individual yang selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Berpikir juga bisa dikatakan suatu proses mental yang melibatkan pengetahuan untuk mencapai tujuan tertentu, yang mencangkup pemecahan masalah, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Berpikir untuk memecahkan masalah, mengambil suatu keputusan, dan menghasilkan ide-ide yang kreatif. Menjawab soal yang kedua, apakah berpikir itu merupakan aktivitas mental atau perilaku? Saya mengawali dengan ungkapan Descartes yang mengatakan bahwa cogito ergo sum, yang berarti aku berpikir maka aku ada, di mana keberadaan ini dapat dibuktikan dengan kita berpikir dan menjalankan kehidupan dengan menelaah, meneliti, dan juga menentukan. Tentunya dari 3 komponen tersebut itu kita dapat ketika kita sudah berpikir. Berpikir adalah suatu kegiatan menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Berpikir merupakan fungsi jiwa yang mengandung pengertian yang luas karena mengandung maksud dan tujuan untuk memecahkan masalah, sehingga menemukan hubungan dan menentukan sangkut paut antara masalah yang satu dengan yang lain dari hasil kita berpikir tersebut. Dalam pikiran tentunya ada yang namanya timbul tanya dan jawab, sehingga ketika sudah masuk pada ranah berpikir, pikiran terus bergelut dengan yang namanya suatu problem, sehingga timbullah pertanyaan. Berangkat dari pertanyaan tersebut, tentunya pikiran ini juga terus melakukan kegiatan untuk menemukan solusi akan problem tersebut. Jadi kalau ditanya apakah berpikir itu merupakan aktivitas mental atau perilaku, maka kami menjawab bahwa berpikir itu merupakan aktivitas mental. Untuk mempertegas akan jawaban kami mengambil jawaban juga dari jurnal Anita Maulidia tentang berpikir dan problem solving. Di sini dijelaskan bahwasanya proses berpikir itu ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu pembentukan pengertian, di mana pembentukan pengertian ini yaitu proses menganalisis ciri-ciri, membanding-bandingkan ciri-ciri, dan juga mengabstraksikan, yaitu menyisihkan. Yang kedua yaitu pembentukan pendapat, di mana dalam pembentukan pendapat yang akan disampaikan nanti ada pendapat menolak, ada pendapat menerima, dan juga ada pendapat asumtif. Yang ketiga yaitu pembentukan keputusan. Dari 3 proses berpikir ini tentunya sebelum nanti diterapkan dalam suatu perilaku, nanti terjadilah pergulatan dalam berpikir tersebut, sehingga kami katakan berpikir itu merupakan aktivitas mental. Apa itu aktivitas mental? Di sini menurut Ahmad Rohani, aktivitas mental adalah
jika daya jiwa bekerja secara aktif seperti mendengarkan, mengamati, menyelidiki, mengingat, menguraikan, mengasosiasikan ketentuan satu dengan yang lain dan sebagainya. Sehingga dari pengertian aktivitas mental tersebut, setelah kami bandingkan dan juga setelah kami selaraskan dengan apa itu berpikir, tentunya berpikir itu merupakan aktivitas mental. Terima kasih. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu berpikir matematika. Berpikir matematika itu sendiri adalah suatu kemampuan berpikir yang berkaitan dengan kemampuan dalam mengembangkan penalaran untuk menggunakan argumen matematis. Selain itu, untuk kemampuan mengembangkan suatu strategi ataupun metode, juga pemahaman konten matematika, serta kemampuan untuk mengkomunikasikan suatu gagasan ataupun ide. Selain itu, berpikir matematika di sini sangatlah berguna dalam menyelesaikan suatu problematika dalam kehidupan. Karena apa? Karena problematika dalam kehidupan kita sehari-hari itu dapat diselesaikan dengan menggunakan logika.